Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, jamaah salat subuh dan kajian tafsir at-tanwir Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Pagi ini kita masih meneruskan pada halaman yang ke 250 berapa ya? 57 ya, pada paragraf yang terakhir. Jadi informasi-informasi apapun, cerita-cerita yang dibangun oleh Quran, itu tujuan utamanya adalah bagaimana manusia itu bisa mengabdi pada Tuhan dengan benar, dan bagaimana manusia itu bisa merawat memelihara semesta dengan baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba standar daripada nilai keunggulan dalam kehidupan itu bukan kekayaan, bukan status sosial, tetapi perilaku-perilaku yang terhormat dan mulia. Maka ayat yang berbicara mengenai betapa bengisnya, jahatnya rezim daripada Fir'aun pada saat itu, pada ujungnya akan berhadapan dengan kesantunan, kelembutan, gitu? Nilai-nilai yang dibangun oleh Allah itu sendiri. Jadi jenengan nggak usah khawatir mengenai Indonesia kok piye yo. Umpama Indonesia kemudian hancur lebur karena perilaku umat Indonesia sendiri yang saling bertengkar, tidak mampu menempatkan perbedaan sebagai anugerah. Gitu. Slogannya sih Bhinneka Tunggal Ika, dasar negaranya sih Pancasila, wujud negaranya sih NKRI. Semua itu kalau dipaham dengan benar, maka rajutan Indonesia Nusantara ini menjadi indah. Karena perbedaan itu menjadi kekuatan. Jadi kalau kita berpikir struktur organisasi juga begitu. Antara yang dipimpin dengan yang memimpin itu harus punya rasa cinta tadi itu. Yang kemudian dari cinta itu ada rela untuk berkorban. Nah, cinta yang benar itu ya cinta dengan Allah gitu. Apapun yang dikerjakan kalau dilakukannya itu dengan landasan cinta dengan Allah, Allah menjawab itu semua. Setiap bentuk penyimpangan terhadap rasa cinta kepada Allah, kebencian, kebengisan, kejahatan tadi, ujungnya itu kehancuran. Maka jika manusia sudah tidak berdaya di hadapan arogansi manusia lain, maka Allah sendiri yang akan bekerja menurut alaminya. Maka semakin dia naik ke atas, maka kesempatan jatuhnya akan semakin tinggi. Tapi sekali lagi bahwa mata nasib minallah. Seringkali manusia bertanya, kapan sih pertolongan Allah diberikan? Dijawab oleh Allah, di dalam hal yang demikian itu ada bala, ada ujian, ujian yang memberatkan hidup kalian. Tapi kalimatnya dzalikum bala umir rabbikum alim, menggunakan dzalikum, ada kata lakumnya. Lakum itu dalam bahasa Arab yang umumnya Al-Quran itu selalu berorientasi pada kebaikan. Coba di dalam petaka yang sedemikian dahsyatnya itu ada kebaikan bagi kalian. Jadi seberat apapun beban hidup yang dialami oleh manusia, maka bagi kalian siapa? Kalian yang beriman di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan itu masih ada kebaikannya. Jadi di dalam kejadian yang seperti itu ada namanya balaun mirrobikum andim. Jadi dijeda balaun andimun mirrobikum. Kalau susunan redaksi bahasa yang menurut Pak sastra bahasa itu biasanya gitu. Tapi ini balaun didahulukan bala. Masalah balanya itu ringan, sedang atau berat nanti. Nah, ketika bicara bala, jangan lupa mirrobikum. Bala itu bagian daripada sesuatu yang berasal dari Tuhan yang mengatur hidup kalian. Jadi kita disadarkan di situ dulu.
Dan kita tidak bisa kemudian menganggap ketentuan Allah itu tidak baik. Kita harus yakin bahwa ketentuan Allah itu yang terbaik yang diberikan buat kita. Tapi respon kita kadangkala dengan kedangkalan nalar itu, Pak. Lah yo gak diundang, yo diundang alasannya rapat. Loh, jangan kamu cari sesuatu yang buruk dari peristiwa itu. Cari yang baiknya. Ya, cari yang baiknya. Alladzi qaddara fahada. Karena itu ketika kita menghadapi apapun, kembalikan pada mirabbikum. Itu dari Tuhan yang mengatur hidup kalian. Hidupmu ku diatur oleh Tuhanmu, bukan diatur olehmu. Ya. Cuman ilmumu itu menuntun kamu supaya ada ketenteraman di dalam menjalani hidup itu. Bala itu maknanya ada dua. Ada mihna, ada minha. Kalau mihna itu terkait dengan sesuatu yang memberatkan, menyedihkan, menyusahkan. Ya. Sering diterjemahkan dengan ya musibah dalam arti yang apa ya? Yang membuat beban, derita. Nah, maka muncul bala bencana, gitu ya. Ya, bala itu ya bencana itu, mihna itu. Ya. Tapi di dalam mihna yang mengandung ujian. Nah, bala itu juga bisa bermakna minha, kenikmatan. Ya. Itulah bahasa Al-Quran ketika menggunakan bala itu. Karena ada ma'asobah musibatin, ada musibah, ada bala. Bahasa Quran itu ada balwa, walanabluwanakum, ada bala, ada musibah. Musibah dengan bala dalam bahasa Quran itu tidak sama maknanya juga. Karena musibah itu cenderung kepada sesuatu yang menimpa, yang sering disebut nasib. Nah, ada maknanya mihna, ada maknanya minha. Lah minha itu di dalam ayat wa fidzalikum balaun, kata bala itu sudah mengandung dua makna. Di satu sisi dia adalah derita karena dia mengandung sesuatu yang membebani. Di sisi yang lain ada minha. Dia mengandung kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan bahwa Anda diberitahu ketika Anda sudah tidak mampu untuk membela diri Anda dibela oleh pencipta Anda. Itu namanya minha. Obat itu kan racun. Obat itu racun, tetapi obat itu mengandung nikmat. Mulane gak ngombe obat, banjur rasa lara kabeh. Nek ngombe obat ngeracuni awak kan ngono. Tapi ora lara. Obat itu mengandung bala. Ada mihnanya, ada minhanya. Nah, jadi mihna itu yang menyakitkan, huru hara gitu ya. Jadi kemudian kalau yang minhanya itu adalah kenikmatan yang ada. Nah, nyatanya gitu loh ya. Nyatanya meskipun ada penguasa yang sejahat Fir'aun, toh manusia tidak hilang, tidak lenyap secara total. Itulah namanya bala. Nyatane awak iku lara kabeh, tapi seono enake. Ya, itulah namanya bala. Bojone jenengan, anake jenengan, itu termasuk bala. Iso ngenakno ya iso nyengsarakno. Nah, tinggal sampean delok teko ndi, rekosone apa enake. Lah, selain itu ada lafaz dzalikum. Lakumnya itu sendiri menunjukkan bahwa dalam peristiwa itu ada kebaikan. Nah, mbok mok rasakne iki abot, nyenepke apa mok rasakne iki enteng, meriangkan dalam arti gembira, Pak. Soalnya meriang itu ada dua makna juga. Meriang dalam arti nggak enak awak, tergantung dari kata balwa saja. Tapi masih dikasih lafaz lakum, dzalikum, dzalakum. Ini untuk kebaikan kalian. Siapa yang diajak ngomong? Yang diajak ngomong adalah generasi setelahnya. Jadi nek zamane Fir'aun dulu ya bala. Ngono. Tapi nek zamane Kanjeng Nabi jelaskan nang wong Yahudi, pengikut daripada keturunan Yakub itu adalah lakum. Peristiwa itu mengandung manfaat bagi kalian.
Krana iku sampean isih urip, isih duwe gen walaupun sudah dilenyapkan. Dah, kita aja ya. Baik, saya kira itu Bapak, Ibu, mudah-mudahan yang ditanyakan jenengan tidak berhenti pada pertanyaan, tapi jenengan mencari, mengkaji. Saya hanya sekedar mensupport supaya apa yang jenengan ingini itu bisa terwujud sebagai fiturnya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf wa iyyakum. Nasrun minal qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nanti kajian pagi ini